mengikuti kegiatan. Tapi kalau mama atau bapak saya bilang, nak, nggak usah jalan, maka saya akan menghentikan langkah saya. Oke. Nah, sampai hari ini, ketika kita mau sukses, maka kita harus berusaha dan jangan pernah mengeluh dengan setiap keadaan. Dia melihat apakah saya siap secara mental atau tidak. Saya bilang, insya Allah, Mak, yang namanya pengabdian, kita tidak boleh berhenti di satu titik, tapi kita mencari pengabdian yang lebih di titik-titik lain. Urusan takdir itu urusan Allah. Herman sih sama seperti masyarakat umum biasa, lahir dari keluarga yang bukan keturunan politisi. Salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Tentu ada keraguan, apakah saya bisa atau tidak, apakah dipilih atau tidak. Tapi karena ada dorongan dan saya bilang Bismillah, saya akan coba dan alhamdulillah berhasil. Borneo Inspirasi. Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Borneo Inspirasi pagi hari ini. Pemirsa, dalam kontestasi politik yang terjadi di bangsa ini, tentu ada pergeseran yang terus terjadi. Namun, per hari ini panggung politik kita di Indonesia, bahkan di Kalimantan Utara terus menunjukkan bahwa siapapun yang memiliki modal yang besar, maka dia memiliki peluang yang lebih besar untuk duduk di kursi legislatif maupun eksekutif. Hadir bersama kita di Borneo Inspirasi siang hari ini, salah satu tokoh anak muda yang benar-benar lahir di jalanan, mampu bersaing di legislatif. Selamat siang, Bang Herman. Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pemirsa, bagi yang tidak mengetahui, Bang Herman ini atau sapaan akrabnya Bang Ujang adalah Ketua DPW PKB Kalimantan Utara. Ya, benar. Dan sepertinya kalau untuk di panggung politik Kalimantan Utara, nama beliau sudah tidak asing mengisi. Kalau kita bisa kulik sebenarnya Bang Ujang, kita langsung to the point saja. Kalau kita bisa kulik sebenarnya, siapa sih sebenarnya Herman ini? Kok sampai hari ini bisa jadi seorang politisi ulung lah di Kalimantan Utara? Ya, Herman sih sama seperti masyarakat umum biasa. Lahir dari keluarga yang bukan keturunan politisi, justru lahir di lingkungan nelayan di Kabupaten Nunukan. Namun berkiprah di politik ini bukan ujuk-ujuk langsung menjadi politisi, tentu banyak proses yang dilalui. Salah satunya ketika aktif di kampus, tentu berorganisasi, yang kala waktu itu masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Tarakan. Nah, alhamdulillah berproses di sana, sampailah pada posisi di mana kita dilatih leadership, perjuangan, sekaligus juga banyak hal kita ditempah di dalam organisasi tersebut, sehingga ketika kita mau sukses tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menggapai kesuksesan itu. Alhamdulillah di politik mazhab saya seperti itu. Dan terhitung agak mulus perjalanan di politik ini, Bang Herman. Pertama kali terjun di dunia politik, sebelum nanti kita akan kulik lebih dalam terkait kehidupan masa kecil seorang Herman. Pada saat pertama kali terjun ke politik, itu ingat di tahun berapa dan dalam posisi kontestasi apa? Awal mulanya masuk di politik itu di pemilu 2009. Namun pada saat itu belum menjadi calon, hanya sebagai pengurus partai yang kebetulan menjadi tim sukses sebagai calon anggota DPRD maupun calon bupati pada saat itu. Nah, setelah itu di 2013 baru menyatakan diri siap untuk maju berkompetisi sebagai calon legislatif Dapil 6 Provinsi Kalimantan Timur pada saat itu. Kaltim ya? Kaltim pada saat itu, 2014. Dan akhirnya? Dan alhamdulillah begitu mengikuti, karena mungkin takdir Allah waktu itu, saya terpilih. Dan sepertinya akan banyak di underestimate karena dianggap sebagai salah satu politisi baru waktu itu. Betul. Di tengah gempuran para politisi senior mungkin di tahun 2014 itu. Betul. Itu bagaimana Bang Herman menjawab tantangan itu, bahwa ternyata anak muda
pun bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik itu sendiri? Ya, awal mulanya kita tentu punya keraguan. Ya. Awal mulanya. Tapi kata senior saya, yaitu senior saya di Kaltim pada saat itu, Oke. salah satu mentor saya juga, senior kita juga di PMI, sudahlah, kamu masih muda. Kenapa tidak kamu coba? Kalaupun kamu hari ini gagal, maka ada pengalaman yang berharga untuk ke depan. Nah, saya bilang kalau begitu saya bismillah bang. Karena awalnya jujur karena langsung provinsi Kaltim, Iya. di mana Kaltim itu ya dapil 6 Kaltara ini. Oke. Lima- Kaltara. Ya, 5 kabupaten berapa kota kursi ini. waktu itu? 8. 8 kursi. 8 kursi. Nah tentu saya orang baru Ya, di politik. anak muda. Anak muda yang baru selesai kuliah kurang lebih 5 tahun. Oke. Langsung ditunjuk menjadi salah satu calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oke. Tentu ada keraguan, Ya, ada. apakah saya bisa atau tidak, Oke. apakah dipilih atau tidak. Oke. Tapi karena ada dorongan dan saya bilang Bismillah, saya akan coba dan alhamdulillah berhasil. Oke. Nah dalam proses ini mungkin banyak orang meragukan, Iya, iya, benar. bahkan sangat pesimis. Iya. Karena baru, anak Ya, baru, tidak begitu dikenal, Ya, tidak punya modal tidak yang punya kuat. modal yang kuat, Oke. finansial Oke. terbatas, bukan lagi sangat terbatas. Oke. Tapi alhamdulillah dengan kiat-kiat yang ada, dengan pengalaman-pengalaman yang ada selama mengikuti menjadi tim sukses maupun ikut di dalam kepengurusan partai, membentuk jejaring yang ada, alhamdulillah ternyata bisa. Oke. Saya tertarik tadi bahwa di awal pembuka saya sampaikan begini, Bang Herman. Dalam konstelasi 20 tahunan politik di Indonesia itu kan selalu berubah siapa yang menjadi core politik di Indonesia. Ya. 98 aktivis. 20 tahun sebelumnya misalnya para purnawirawan TNI. 20 tahun sebelumnya ditarik lagi mereka yang mengenyam pendidikan ala-ala modern barat, di mana di masa itu anak-anak muda kita tidak banyak yang punya pendidikan. Ya. 20 tahun selanjutnya kemudian mereka yang memiliki kapabilitas, punya kapasitas keuangan yang berlebih dibanding mereka yang ya seperti kita. Bang Herman tadi ceritakan aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia waktu organisasi, lalu kemudian lahir dari rahim orang tua yang memang tidak punya silsilah politik yang jelas. Ya. Kalau bisa diceritakan sedikit Bang Herman, sebelum nanti kita cerita terkait kehidupan di organisasi, seberapa berpengaruh sebenarnya orang tua terhadap karir politik Bang Herman sendiri? Alhamdulillah sangat berpengaruh. Oke. Di mana orang tua selalu mendukung. Saya punya kebiasaan dari kuliah sampai sekarang, bahkan sampai hari ini saya punya kebiasaan. Kebiasaan satu, ketika orang tua saya tidak merestui atau mengatakan jangan, maka saya tidak akan lakukan. Salah satu paling contoh terkecil ketika saya dulu mau berangkat mengikuti kegiatan, tapi kalau mama atau bapak saya bilang, nak, nggak usah jalan, maka saya akan menghentikan langkah saya. Oke. Nah, alhamdulillah beranjak dari itu prinsip-prinsip lain yang ditanamkan sama orang tua, kalau mau sukses kamu harus bisa mandiri. Oke. Dan harus punya keteguhan, kekuatan hati, iman. Maka kejarlah cita-citamu, tapi jangan pernah mengeluh dengan keadaanmu. Oke. Itu yang ditanamkan dari kecil. Ini yang sulit ini seperti Ya. jangan pernah mengeluh dengan keadaan. Keadaan. Oke. Karena itu yang dikasih tahu dari awal. Itu yang disampaikan orang tua dari awal. Oke. Kenapa? Karena orang tuamu bukan orang berada. Iya. Jadi ketika mau berangkat kuliah dulu juga sama. Oke, kuliahnya di UBT, Bang. Di UBT. Bang Ojak. Awalnya saya di Makassar. Oke, di Makassar Ya, kuliah. di Makassar sekitar 2 tahun saya langsung pindah ke UBT. Karena pada saat mungkin UBT baru pertama mulai kali buka, berdiri ya, betul. di Tarakan. Oke. Betul. Terus? Nah, itulah prinsip-prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Ketika kita mau sukses, maka kita harus berusaha dan jangan pernah mengeluh dengan setiap keadaan. Ini sepertinya Ya, yang berat. apapun keadaan, saya selalu bilang, Bismillah, insya Allah pasti ada jalan terbaik. Oke. Itu keyakinan saya. Oke. Ya termasuk karir politik. Iya. Nah, di karir Sepertinya politik, juga naik turun ya, pasang Bang surut. Herman, pasang Ya. surut ya.
Saya pernah jadi calon wakil bupati di Ya, Kabupaten itu Tanah saya Tidung. sempat searching di Google, ternyata calon wakil bupati. Dan apakah, sebelum kita cerita di wakil bupati, apakah orang tua pada saat itu merestui Bang Herman untuk jadi calon wakil bupati? Kalau orang tua, bapak alhamdulillah merestui. Ibu? Ibu agak berat waktu itu. Oh, mungkin doanya setengah-setengah ya? Karena waktu itu ibu saya berpikir, mama saya berpikir, karena saya kan panggilnya mama. Ya. Mama saya berpikir, kan ini baru setahun periode Iya, betul. yang Di kedua. DPR, ya, oke. Periode yang kedua 2019 itu baru setahun. Yang kedua mungkin dia melihat apakah saya siap secara mental atau tidak. Iya. Saya bilang, insya Allah Mak, yang namanya pengabdian kita tidak boleh berhenti di satu titik, tapi kita mencari pengabdian yang lebih di titik-titik lain. Urusan takdir itu urusan Allah. Oke. Tapi jalan saya minta doa restunya orang tua, Oke. insya Allah saya lalui. Oke. Kalau kalah, insya Allah saya sudah siap. Iya. Nah ternyata dengan keraguan-keraguan itu mungkin Iya. naluri seorang ibu atau seorang mama merasakan hal-hal yang kurang. Tapi saya tanyakan lagi, kalau memang itu baik nak, bismillah, maka saya jalan, melangkah pada Iya, saat itu. iya. Karena saya dari Tanah Tidung itu ke Nunukan dulu minta restu. Oke. Dan Setelah itu baru akhirnya, saya mengiyakan. akhirnya kalah waktu itu. Kalah. Belum rezeki waktu Belum itu. rezeki. Oke. Kita stop dulu untuk pembahasan Kabupaten Tanah Tidung. Kita ke organisasi mahasiswa. Bang Herman ini aktif di banyak organisasi, mendirikan banyak organisasi juga setingkat UKM di UBT. Sepertinya dalam track record sejarah pergerakan mahasiswa, sepertinya Bang Herman cukup aktif. Dan ini menjawab tantangan, ternyata kalau kita lahir dari orang yang sebenarnya biasa saja, tidak punya modal, bahkan orang-orang yang lahir dari rahim pergerakan mahasiswa juga bisa terlibat dalam perusahaan politik. Lalu kemudian bagaimana Bang Herman mencoba menyesuaikan ritme itu? Karena sepertinya di organisasi mahasiswa berbeda dengan organisasi politik di bangsa ini. Itu bagaimana Bang Herman coba memulai, meramu, dan bagaimana pada saat baru pertama kali ingin terjun ke politik pasca aktif di organisasi mahasiswa itu? Ya tentu kan kita di organisasi itu juga belajar. Ya. Belajar cara bagaimana berorganisasi yang baik. Bagaimana memimpin organisasi. Bagaimana memanage sehingga organisasi itu berjalan Oke. sesuai dengan koridor dan tujuan yang telah kita tentukan. Oke. Nah, di politik juga sama. Ya. Di politik itu, apalagi partai politik, dia ada tingkatan, mulai dari DPP, DPW, DPC, Ya. DPAC, DPRT, dan DPART. Oke. Artinya seluruh tingkatan ini tentu punya mekanisme, punya ADART. Nah, sehingga pada saat saya masuk ke dunia politik, berbekalkan pengalaman memimpin organisasi di kampus, memimpin organisasi di luar kampus, tentu banyak hal yang saya adopsi. Saya ikuti juga perkembangan yang ada. Nah, kalau di politik kan sangat dinamis. Ya, ya. Nah, tinggal bagaimana kita memanage seluruh kekuatan yang potensial menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengangkat kita, yang bisa mendorong partai untuk menjadi besar di Kalimantan Utara. Ya, Nah, ini tentu tidak mudah. Ya, Tentu betul. tidak mudah. Pengalaman-pengalaman di organisasi di kampus maupun di luar kampus, termasuk di dalam berproses di awal, Ya. menjadi tim sukses tadi. Ya. Mengikuti orang yang sudah pernah lama berkecimpung di dunia politik. Dan juga banyak juga kemudian mantan aktivis organisasi yang terjun ke politik ternyata gagal juga. Itu bagaimana Bang Herman mencoba menjawab itu? Karena mungkin Bang Herman 1 sampai 2 orang yang salah satu betul-betul mantan aktivis organisasi yang terlibat di parlemen itu sendiri. Bagaimana Bang Herman menjawab itu? Ya mungkin nasib kurang beruntung. Oke, bicara Mungkin, nasib ya. Mungkin, Oke. mungkin nasib kurang beruntung. Oke. Yang kedua kan tentu begini, kegagalan itu bisa terjadi sama siapapun. Oke. Termasuk orang yang sukses juga bisa gagal. Betul. Nah, namun ada kebalikannya, kegagalan itu pun bisa membuat kita sukses. Tinggal bagaimana kita memaknai setiap proses yang kita lalui. Nah, kalau saya, prinsipnya saya akan belajar dalam segala keadaan. Oke. Menang saya pelajari, Kalah kalah dipelajari. pun saya pelajari. Oke. Sehingga kita bisa survive, bisa beradaptasi, bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan. Ya. Karena kalau kita mengandalkan teori 2014, 2019, 2024 tentu berbeda-beda strateginya. Iya, betul.
tentu berbeda-beda pertempurannya. Apalagi Bang Herman sendiri tadi sudah cerita setelah jadi calon wakil bupati sempat istirahat dari panggung politik 4 itu juga. tahun. 4 tahun pre ya. Ya, Dan artinya- terpilih kembali. Dan terpilih kembali Alhamdulillah memang rezeki sepertinya Bang Herman ini core-nya di politik ya. di DPR. Di DPR ya. Ya. Oke. Tadi 2014 maju jadi anggota DPRD Kaltim. Kaltim. Waktu itu Dapil Kaltara ya. Kita Kaltara. sebutnya Dapil Kaltara. Dan terpilih. Apa terobosan sebenarnya yang pernah Abang lakukan sewaktu awal? Karena masih fresh ya, namanya anak muda yang punya idealis yang tinggi. Terobosan apa kemudian yang buat sehingga Bang Herman ini terus bisa bertahan dalam panggung politik kita di tengah runtuhnya tokoh-tokoh politik yang lainnya? Pertama, aktivis itu dia punya energi. Oke. Kalau muda itu punya semangat yang kuat. Yang kedua, kita banyak belajar. Dulu mungkin kita ini kan sukanya demo, Iya. mengkritisi pemerintah, Oke. DPRD. Nah tentu masuk di DPRD, Kaltim pada saat itu, saya langsung masuk di Komisi 4 yang bersentuhan dengan pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang menarik bagaimana ketimpangan dunia pendidikan itu Waktu itu Kaltim waktu dan- Kaltim itu, waktu Kaltim dan Kaltara waktu itu. Bagaimana kita dorong agar tidak terjadi ketimpangan yang sangat jauh. Oke. Itu yang kita lakukan. Yang kedua, saya bilang begini, kita boleh lahir dari siapa saja. Tapi ketika mau jadi sukses, kita harus berusaha. Iya. Karena kesuksesan itu harus diusahakan. Tidak akan pernah ada orang sukses kalau tidak mau berusaha. Dan jangan mengeluh pada keadaan. Dan jangan pernah mengeluh dengan Ini keadaan. berat ini, jangan mengeluh Ya, pada jangan keadaan. pernah mengeluh dengan keadaan. Oke. Nah, proses ini saya lalui. Proses-proses ini saya lalui. Alhamdulillah, takdir juga berkata baik. Saya bisa berhasil pada saat itu. Oke. Nah, di samping itu pula, pada saat kuliah dulu, Oke. membangun jejaring. Oke. Organisasi ini kan banyak kawan. Ya, di mana-mana Di ya. mana-mana. Apalagi PMI sepertinya salah satu organisasi mahasiswa terbesar di Indonesia. Ya. Berjejaring antar tingkat cabang dan lain sebagainya. Ya, Ah. salah satunya itu. Baik itu alumni PMI, alumni IMPA UBT, alumni UB, dan kawan-kawan di anak-anak asrama dan lain sebagainya. Itu di beda-beda kampus itu Ya. kita alhamdulillah berkomunikasi dengan baik, berkawan dengan baik, sehingga pada saat mencalonkan diri, saya terus terang sangat hemat. Bahkan banyak orang yang tidak percaya. Ya. Karena saya bilang begini, saya punya teman, tapi dulu kan zaman itu angkringan. Ya. KP belum ada ya? belum terlalu. Hanya ada golden cakes di depan Kapolres yang sekarang sudah berubah itu. Iya. Hanya di situ. Kita konsolidasi, saya ketarakan, ketemu dengan kawan-kawan aktivis, ketemu dengan kawan-kawan NGO, ketemu dengan kawan-kawan alumni asrama. Kita bersosialisasi, saya sampaikan, mengutarakan niat saya maju, sekaligus juga menyampaikan apa yang kira-kira menjadi tujuan ketika duduk di DPRD. Saya cuma bilang, kata kuncinya satu di DPRD, sebagai jembatan yang siap dilalui oleh siapapun, masyarakat Kalimantan Utara untuk menyuarakan aspirasinya ke Kaltim pada saat itu. Pada saat itu cukup jauh Ya. dan cukup ribet sepertinya Kalimantan Utara dianaktirikan waktu Ya, itu. Apalagi ya cukup jauh lah. Lalu kemudian pencalonan di 2014 terpilih dan lain sebagainya. Bang Herman juga tadi sempat cerita bahwa punya keterlibatan dalam banyak organisasi IMPA. Bahkan saking sulitnya dan kita bisa meyakini bahwa Bang Herman ini adalah orang yang tidak lahir dari keluarga yang kaya. Beliau salah satu pendiri dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Nunukan ya, Bang, kalau tidak salah ya. Ya, terlibat di situ. Terlibat dalam pembentukan IPMKN itu ya. IPMKN. Sebagai wadah untuk para anak-anak Mahasiswa pelajar dari Nunukan. pelajar Kabupaten Nunukan yang datang ke Tarakan untuk kuliah dan mungkin sampai hari ini masih bisa dinikmati Ya. hasil dari jerih payah itu. Oke, di 2014 jadi DPRD di Kaltim. Waktu itu udah masih Dapil Kaltara. Di 2019 maju lagi. Ya. Maju lagi. Apakah pada saat 2019 Bang Herman maju sudah posisi sebagai ketua DPW PKB waktu itu? 2019 sudah menjadi ketua. Sudah, oke. 2014. Bagaimana proses bisa menjadi ketua DPW PKB? Dan mungkin sekaligus kita sampaikan turut berduka cita atas meninggalnya senior kita, almarhum Bang Undun, salah satu pelopor dari berdirinya PKB di Kaltara. Tapi bagaimana proses Abang ini bisa menjadi ketua PKB waktu itu? Apalagi sepertinya masih muda juga waktu itu untuk sekelas ketua partai. Sangat mudah.
Sangat muda bahkan ya. paling muda pada saat itu. Oke. Paling muda seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ketua DPW termuda PKB Oke. seluruh Indonesia. Waktu itu umur berapa Bang Herman? Umur saya sekitar 33 33 ya? 30-an lebih. 30-an lah. 30-an ke atas. Sudah jadi ketua DPW PKB Kalimantan Utara. Nah, proses yang kita lalui karena memang dari awal saya punya prinsip jika diberikan amanah, jika diberikan tanggung jawab, kerjakan, selesaikan pekerjaan itu. Maka waktu itu PKB pasca konflik di 2009 itu Oke. kan terseok-seok. Ya, betul. Antara Baik kubu DPR RI ya, Oke. antara dua kubu kan, Dua baik kubu DPR itu RI yang dan sampai lain hari ini ya, sebagainya. Bahkan Kalimantan Utara ini, Oke. 5 kabupaten kota ini yang punya kursi hanya Kabupaten Tanah Tidung. Oke. 1 kursi. 1 kursi. Selebihnya 0. Nah, saya tiba-tiba langsung diminta sama senior untuk ngurusin Kaltara. Oke. Saya sempat bilang begini. Di umur 30 tahun itu ya? Saya sempat bilang begini. Bang, weh, ngurus partai ini berat. Wilayahnya ini kabupaten kota kan harus berkeliling membentuk Iya, betul. DPC, PAC. Iya. Saya bilang butuh modal, sementara saya tidak punya kemampuan secara finansial. Oke. Waktu itu baru selesai kuliah 2009, 2010, 2011 sudah disuruh untuk ngurusin, Mengkonsolidir itu ya, membantu mengkonsolidasikan kubu ini tadi. Oke. Bagaimana bisa nyatu dan kita ikut pemilu di 2014 itu. Oke. Itu tekanannya ya. Iya. Oke. Dan tiba-tiba langsung ditunjuk juga sebagai, walaupun tanpa SK ya, Iya. koordinator Kalimantan Utara. Oke. Khusus untuk pemberkasan. Oke. Pemberkasan, pencalekan. Iya, iya. Nah, maka pada saat itu 2009 itu kita sangat terbatas caleg yang mau daftar. Apalagi PKB sebagai nama baru mungkin. Iya. Di tengah besar partai-partai besar yang ada di Kaltara waktu Pasca itu. konflik itu kan tidak diuntungkan. Ya, betul. Jadi banyak wilayah yang memang kursinya tidak ada. Bukan kursi saja, pengurusnya. Pengurusnya pun tidak ada. Pengurusnya itu banyak yang apa istilahnya dualisme itu tadi. Oke. Sehingga tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang ada, sehingga kita lebih banyak ngurus yang saya pikir pada saat itu membuang energi. Iya, iya. Kenapa? Karena konflik. Nah, alhamdulillah karena diberikan amanah tanggung jawab itu 2009 1 kursi, 2014 sudah 7 kursi. Ya, itu jomplang ya, kenaikannya jomplang dari 1 kursi ke 7 kursi. Iya. Tapi uniknya adalah PKB selalu memilih jalan lain dibanding partai-partai koalisi yang mendukung salah satu calon eksekutif. Ya. Kenapa PKB selalu punya ciri khas seperti itu? Misalnya di pemilihan gubernur periode pertama, PKB justru mendukung Udin Hyanggia dan almarhum Pak Undun. Di periode kedua justru mendukung Pak Jansen dan kenapa PKB selalu punya perbedaan itu? Apakah ini menjadi salah satu strategi politik? Karena begini Bang Herman, bagi kami salah satu politisi paling keren di abad ini adalah Caimin karena kecil dan lincah. Artinya beliau adalah salah satu mantan wakil presiden, calon wakil presiden yang duduk jabatan sebagai Menko di pemerintahan yang harusnya jadi lawannya. Ini keren ini, Caimin ini orang kecil yang keren. Nah, ini apakah memang ini strategi dari politik PKB itu sendiri Bang Herman? Selalu berbeda itu. Ya, karena PKB ini kan lahir dari sebuah reformasi. Oke. Yang menjunjung tinggi nilai-nilai baik itu nilai demokrasi maupun solidaritas, sekaligus juga menghormati yang namanya perbedaan. Oke. Nah, dalam proses pencalonan PKB selalu membuka diri. Tentu punya tolak ukur. Iya. Nah, kita melihat walaupun dalam kacamata orang banyak terkadang ini berat, ini tidak mungkin. Tapi di PKB itu selalu yakin. Sesuatu yang tidak mungkin masih punya kemungkinan untuk terjadi. Dan selalu yakin soal itu. Dan selalu yakin akan hal itu. Nah, yang paling terpenting
mengkonsolidasi seluruh kekuatan. Oke. Mengkonsolidasi seluruh kekuatan yang ada sehingga pada saat tempur di ruang pemilu kita selalu siap. Itu yang dilakukan. Oke. Nah, karena kita punya contoh banyak. Kalau di Tanah Tidung khususnya di dapil saya, PKB itu kalah di pilkada. Iya, betul. Tapi di pemilu legislatif Menang. menjadi wakil ketua DPRD. Iya. Artinya ada peningkatan suara. Tarakan, Pilwali kita kalah, Iya, betul. tapi kursinya jadi ketua DPRD Iya, partai periode pemenang. lalu. Oke. Partai pemenang periode lalu. Ini tadi meningkat suara namun kursi hilang sehingga Iya. kita kehilangan yang namanya pimpinan. Pimpinan. Oke. Kalau tidak tadi kita urutan kedua suara terbesar setelah Gerindra. Oke. Namun memang kursi kita yang berkurang, khususnya di dapil utara yang lepas. Nah, prinsipnya kita begini kalau di politik. Kita mencari posisi di mana memiliki tawaran posisi itu cukup baik Iya, dan iya. menantang. Nah, itu kebiasaan kita di PKB. Oke. Sehingga kalau yang datar, mulus, jalan itu kan tentu dalam tanda petik kurang begitu menarik lah. Tetapi kalau yang penuh dengan tantangan, kalau menang itu luar biasa. Luar biasa. Kalau kalah proses biasa-biasa. Termasuk seperti Ibu Umi waktu mencalonkan di Tarakan waktu itu. Tidak ada yang menduga, tidak ada yang menghitung, tiba-tiba tembus di urutan kedua. Urutan Sepertinya kedua. itu menjadi sebuah... Oke, saya mau minta tanggapan Bang Herman terkait ada wacana pemilihan kepala kepala daerah dipilih melalui DPR, dipilih melalui istana. Itu bagaimana Bang Herman menjawab itu? Sistem politik tertutup yang mungkin juga memungkinkan mungkin terjadi di tubuh pemilihan legislatif. Ya, kita melihatnya dari berbagai macam aspek. Tentu bicara efektivitas, efisiensi, sekaligus juga melihat rumusan-rumusan yang terbaik dalam kita berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, kajian-kajian ini harus mendalam. Karena jujur kita akui, ada kebablasan terkait dengan pelaksanaan pemilu. Oke. Secara langsung maupun pilkada secara Masuk langsung. pos politik dan lain Pos sebagainya. politik, money politik sudah menjadi rahasia umum. Iya. Sehingga ada percakapan atau pembicaraan di masyarakat yang duduk itu harus yang punya modal besar. Iya, betul. Kalau tidak mungkin. Dan itu sepertinya menjadi stigma juga yang terbangun di masyarakat. Ya. Kalau di anggota DPR dia harus lahir dari orang kaya itu. Ya, harus punya modal besar. Harus punya modal besar. Artinya siapapun yang terlibat secara aktif dalam partai politik tidak punya peluang kalau tidak punya modal yang besar itu. Ya. Nah, itulah yang perlu kita perbaiki. Karena sesungguhnya politik itu jalan terakhirnya kan pengabdian. Ya, betul. Melakukan hal-hal yang bisa membangun masyarakat, membangun kesejahteraan, ketertiban, keamanan, lapangan pekerjaan, ketahanan pangan kalau sekarang. Itu yang dituju. Nilai-nilainya mulia. Nah, namun ketika pelaksanaan proses pemilu maupun pilkada itu menggunakan cara-cara yang tidak baik, yang tidak mendidik, bahkan kalau kita bilang sekarang ini cenderung pragmatis, ya tentu akan sulit melahirkan pemimpin-pemimpin yang ideal, yang sesuai dengan harapan. Karena butuh modal besar. Betul. Kalau ketika orangnya cukup baik, kriterianya baik sekali, tapi ketika tidak punya modal, lewat. Ya, betul, Nah, betul. itu yang menjadi tantangan. Betul. Nah, maka ada pemikiran para tokoh bangsa kita ini untuk merumuskan kembali sistem pemilu dan pilkada kita. Oke. Salah satunya sistem tertutup. Salah satunya apakah tertutup Apakah atau dipilih? Atau dipilih oleh DPRD atau nanti ada alternatif-alternatif Oke. lain. Ini masih dalam proses kajian lebih Ya, dalam. betul. Karena belum memutuskan. Oke. Masih berproses. Karena undang-undang juga masih dalam proses belum diajukan malahan untuk perubahan undang-undang terkait dengan pemilu maupun pilkada. Oke. Tapi satu hal, kalau saya ditanya secara tegas, mana yang lebih baik? Mana yang dipilih lebih masyarakat menguntungkan? atau dipilih DPRD? Saya sampaikan hari ini karena ini era reformasi. Ya. Tentu pemilihan langsung itu di masyarakat. Oke. Itu prinsipnya. Ya. Namun
ketika pemilunya kebablasan, apa perlu ada perbaikan? Saya jawab dengan tegas juga, perlu adanya perbaikan. Kenapa? Karena kalau sistem seperti ini terus-menerus, ini merusak yang namanya demokrasi. Ya, ya. Karena demokrasi itu ternyata ujung-ujungnya dibeli. Ya, betul. Nah, ini yang kita tidak mau. Ya. Tidak ada peluang yang sama sepertinya. Iya. Ya. Nah, yang kedua, saya takut dan khawatir ketika orang-orang yang tidak punya kemampuan secara finansial, padahal orangnya cerdas, orangnya pintar, orangnya sangat mumpuni dan punya kemampuan, tapi karena tidak punya modal, dia down duluan. Ya. Dia minder duluan. Ya, ya, dan ini tidak boleh terjadi. Dan ini sering terjadi mungkin, Bang Herman. Bahkan kita anggap tokoh masyarakat, tokoh yang dikenal orang banyak, begitu kita minta untuk menjadi calon, enggak berani. Wallahualam. Takut. Wassalam ya. Kenapa? Karena saya mohon maaf tidak punya modal. Ya, banyak juga kemudian orang-orang anak-anak muda kita yang pasca organisasi kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial, kemudian waktu kuliah aktif berdemonstrasi untuk mengawal kebijakan. Tentu waktu pada saat terjun ke dunia politik tidak mampu juga kemudian karena soal finansial itu. Ya. Dan sepertinya tegas tadi Bang Herman sampaikan, kalau kebablasan maka pilihannya adalah tertutup dipilih oleh DPR ya. Oke. Ini Bang Herman sudah 3 periode di DPR. 1 periode pertengahan, kemudian Bang Herman sempat putus di tengah jalan akibat menjadi calon wakil bupati. Ya. Bagaimana langkah politik ke depan Bang Herman? Apakah ada cita-cita ingin kembali bersaing di eksekutif itu sendiri? Prinsipnya semua pasti kita jalani. Oh, siap. Saya kalau ditanya hari ini apakah punya cita-cita, tentu punya cita-cita. Ya. Gubernur mungkin? Bupati, gubernur, DPR RI, semua terbuka. Tinggal nanti kita mengukur. Ya, ya. Karena di politik itu harus punya perhitungan yang matang. Ya, betul. Karena dalam politik strategi, perhitungan yang matang, sehingga bisa melahirkan langkah yang konkret dan bisa mencapai tujuan. Karena konsekuensi politik itu, kalau kalah bisa bubar barisan. Ya. Nah, itu sudah lumrah di Republik kita. Dan sepertinya Bang Herman juga kalau kalah akan banyak sepertinya pasukan yang... Kalau kalah kan tentu akan banyak juga orang-orang yang mungkin akan mati karir. Mati karir. Mati karir ya. Nah, tapi saya kalau ditanya apakah bersedia melangkah lebih jauh, saya katakan iya. Bersedia ya? Bersedia. Sangat siap. Nah, cuman persoalannya itu tadi, harus dihitung di seluruh sisi. Harus dihitung sedemikian detail ya? Karena saya punya pengalaman. Ya, betul. Menang pernah, tim sukses menang pernah. Kalah pernah. Kalah pernah. Oke. Menjadi calon menang di DPRD pernah. 3 kali berturut-turut. Kalah di calon eksekutif 1 kali. Ya. Tentu punya pengalaman sehingga kalau maju ukuran-ukurannya itu harus terpenuhi. Ya. Nah, dan sepertinya Bang Herman juga kalaupun maju akan minder kalau jadi wakil. Sepertinya entah itu bupati, entah itu gubernur, tapi nanti akan dilihat ke depannya. Ya, kita lihat. Kita lihat. Penentuannya 2028 2029. Ya. Oke, kita lihat perolehan nanti. Dan semoga lancar-lancar terus Bang Herman untuk karir politiknya. Kemudian apa nih pesan yang terakhir mungkin mau disampaikan ke anak-anak muda kita yang mungkin khususnya para aktivis mahasiswa yang hari ini menggeluti dunia-dunia organisasi yang ternyata diberikan pencerahan bahwa ke depan kalian punya nasib yang sama kalau berjuang. Silakan Bang Herman. Ya, pesan saya sederhana. Bagi anak-anak muda, terutama aktivis, jangan mengkerdilkan kemampuanmu. Jangan mengkerdilkan potensimu. Maka lakukan langkah-langkah untuk menuju ke langkah yang besar. Kenapa? Berawal dari angan-angan, mimpi, dan cita-cita, ketika dilakukan dengan bersungguh-sungguh, insya Allah akan terwujud. Jangan pernah takut. Kalau saya bilang mengutip kata senior, gagal itu biasa, jadikan pengalaman. Maka nanti kamu akan sukses. Karena orang yang gagal bisa sukses, orang yang sukses juga bisa gagal. Oleh karena itu jangan dikhawatirkan. Nah, kalau saya sederhana, berpolitik itu menang, alhamdulillah.
Kalau kalah juga ya alhamdulillah. Oke. Ada Karena pembelajaran. prosesnya gitu. Nah. Ya. Tapi pesan yang paling terpenting, jangan pernah mengkerdilkan dirimu sendiri, kemampuanmu sendiri sehingga mati langkah. Oke. Harus berani, Oke. harus berjuang, apalagi anak-anak muda. Kalau dengan gempuran sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa tidak punya uang maka tidak bisa, saya bantah karena saya memulainya dengan modal yang sangat minim. Cukup dengan uang kopi, cukup dengan modal silaturahim. Oke. Nah, kalau dalam inspirasinya Bang Yanuar, banyak jalan menuju Roma. Iya, betul. Betul. Kalau sederhananya lagi, kalau kita dari Balikpapan mau ke Samarinda, Oke. kalau punya mobil pribadi, Bisa naik tol. hari ini jam 10, maka kita jalan jam 8, jam 9, lewat tol kita sampai jam 10 untuk menghadiri undangan. Tapi kalau kita naik bis, kita harus lebih cepat dari situ, 1 hari sebelumnya. Iya. Kalau kita naik motor, juga sama 1 hari sebelumnya. Tapi kalau kita tidak jelas, numpang atau jalan kaki, kita bisa 3 hari atau 1 minggu sebelumnya. Oke. Artinya apa? Untuk mencapai tujuan banyak cara. Ketika kita punya modal waktu, maka kita gunakan waktu kita sebanyak mungkin untuk bersilaturahim dengan masyarakat. Yakin dan percaya masih ada pemilih-pemilih yang ideal. Oke. Pemilih yang ideal. Oke. Melihat kita, mengenal kita, tertarik dengan kita karena ada hal-hal yang menjadi harapan di pundak kita. Oke. Masih ada. Saya yakin itu. Oke. Karena prosesnya yang saya lalui itu. Itu yang saya lalui. Nah, kepada anak-anak muda Kalimantan Utara, semua punya peluang sukses. Oke. Ayo bareng-bareng kita ramaikan kancah perpolitikan Kalimantan Utara untuk bersama-sama berlomba-lomba mencapai yang namanya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Utara. Tujuan juga untuk generasi emas Indonesia 2045 itu. Oke. Oke, terima kasih Bang Herman sudah berdiskusi sama kita di Borneo Inspirasi siang hari ini. Pemirsa Borneo TV, tentu banyak hal yang cukup menginspirasi kita dari Bang Herman, bagaimana kemudian perjalanan beliau yang dari aktivis mahasiswa, kemudian aktif di LSM, aktif di banyak organisasi dan komunitas, tentu memiliki peluang yang sama dalam kancah perpolitikan kita di Indonesia, khususnya di Kalimantan Utara. Pemirsa Borneo TV, Anda bisa terus dapat menyaksikan seluruh program-program menarik kami di Borneo TV dengan mensubscribe seluruh akun sosial media kami di Instagram, di YouTube, dan di TikTok. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Borneo Inspirasi.